Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Nah, di video kali ini Miss Hani akan menyambung materi sebelumnya, yaitu prakarya kelas 7 semester 1 pada materi bab 1 kerajinan serat, dan sekarang kita masuk di pengolahan bahan serat. Nah, bagi kalian yang sebelumnya belum menyaksikan video yang pertama tentang bahan serat, jenis dan karakteristik bahan serat, bisa kalian simak di link berikut ini atau kalian bisa mencarinya di description box. Ya, kita masuk pada pengolahan bahan serat. Jadi, sebelum kita membuat barang-barang kerajinan menggunakan bahan serat alam, terlebih dahulu kita harus mengolah bahan serat tersebut agar menghasilkan barang-barang kerajinan yang berkualitas. Nah, mau tahu bagaimana cara mengolah bahan serat? Silahkan simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi dari Miss Hani. Like, share, dan komen. Ya, kita masuk pada pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pengolahan bahan serat. Nah, langkah pertama adalah pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Lalu langkah kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Langkah selanjutnya, yang ketiga adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Lalu yang keempat adalah penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. Yang pertama itu menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang, tenunan, atau pakan. Nah, yang kedua adalah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup, diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Oke, selanjutnya mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih, membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Oke, selanjutnya kita masuk pada produk dan proses kerajinan bahan serat.
Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus juga ada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan, yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Misalkan nih kamu mau bikin wadah sayur, tentu kamu bikinnya kayak mangkuk kan, seperti itu. Lalu yang kedua, itu kita harus memperhatikan kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalkan kalian ingin membuat cangkir, tentu didesain dengan ada pegangannya. Kalau misalkan bikin tas, didesain dengan ada talinya, bisa selempang, panjang, bisa untuk di bahu, bisa untuk di tangan misalkan yang pendek. Terus yang ketiga, kita juga harus memperhatikan keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, kalian mau bikin sepatu, tentu kalian menyesuaikan dengan anatomi dan ukuran kaki. Bikin baju juga menyesuaikan dong dengan ukuran standar baju ya. Oke, selanjutnya itu kita harus memperhatikan keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makan. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita harus memperhatikan keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan baku lainnya. Nah, karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar ya. Di situ terlihat yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan ya. Jadi kalian harus menentukan dulu bahannya, kalian mau buat apa. Terus yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Tentu kalian harus mencari tahu dulu dong ya, dan menyusun ide-ide kreatif. Nah yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Dibikin dulu sketsanya sebelum kalian mau bikin karya kerajinannya. Terus yang keempat, kalian harus memperhatikan karya yang terbaik. Menentukan karya yang terbaik. Lalu yang kelima, kumpulkan bahan dan alat ya. Nah yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Langkah selanjutnya pada proses pembuatan. Habis itu yang ketujuh, evaluasi karya. Itu penting ya untuk mengevaluasi, karena kita akan mengolah bahan-bahan kerajinan lainnya. Yang kedelapan, baru direvisi. Nah ini adalah gambaran dalam proses penciptaan. Oke, kita masuk pada produk kerajinan serat tumbuhan ya. Pernah gak kalian melihat eceng gondok yang biasa tumbuh di air? Eceng gondok termasuk jenis tanaman pengganggu. Namun bagi warga daerah tertentu seperti di Kulon Progo, Yogyakarta, eceng gondok menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Daerah ini menjadi sentra kerajinan tangan dari eceng gondok. Selain eceng gondok, masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat alam. Ini sudah digeluti oleh perajin dari berbagai daerah. Nah, di sini adalah bahan serat tumbuhan ya. Di situ bisa dilihat serat pelepah pisang,
serat pelepah pisang itu diolah dulu ya. Nah, seperti ini gambar hasil dari pengolahan serat pelepah pisang. Warnanya warnanya berubah ya, menjadi agak kecoklatan. Jadi bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan, di mana pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Di situ juga ada serat daun pandan ya. Serat daun pandan juga harus dikeringkan. Nah, ini bahan seratnya dari serat daun pandan. Situ juga ada eceng gondok. Nah, ini bahan seratnya seperti ini, juga harus dikeringkan. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan serat tumbuhan yang diolah sebelum kita membuat barang kerajinan. Ini hasil dari pengolahan bahan seratnya. Warnanya juga berubah ya. Itu agar menghasilkan benda-benda kerajinan yang bagus dan berkualitas. Bahan-bahan serat alam yang dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi. Dengan teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini, sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Nah, untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat. Nah, ini adalah alat produksi kerajinan serat tumbuhan ya. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak, namun peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan yang kalian lihat ini adalah hanya sebagian dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Situ ada gunting, ya, ada cutter, ada pisau. Nah, terus yang di bagian kedua juga ada alat produk kerajinan dari serat tumbuhan. Di situ ada mesin jahit. Terus ada alat tenun untuk menenun. Terus gambar yang C itu adalah alat pemisah sabut kelapa. Nah, ini adalah contoh barang kerajinan yang diolah dari bahan serat alam tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk pada bahan serat hewan. Pernah nggak kalian melihat bulu domba? Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti shawl, baju hangat, kaos, kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung, bantal, kursi, dan taplak. Daerah penghasil bulu domba sebagai produk kerajinan diantaranya Tapos, Indramayu. Perajin daerah ini menyulap bulu domba menjadi hiasan yang menarik dan kreatif. Masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat hewan yang sudah digeluti oleh perajin di beberapa daerah. Nah, gambar-gambar berikut ini adalah bahan serat dari hewan ya. Itu yang pertama, itu ada serat wool dari bulu domba. Itu bisa dilihat seratnya berubah warna, agak sedikit berubah warna. Itu adalah hasil pengolahan bahan seratnya. Situ ada yang kedua, ada serat sutra dari kepompong. Terus yang ketiga di situ ada serat dari bulu alpaca. Nah, bahan serat dari hewan ini memiliki beberapa tahapan dalam pengolahannya ya. Seperti yang pertama, pengolahan seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun.
Serat bulu domba atau wool memiliki kelebihan di antaranya berat, hangat, dan halus. Oke, kita masuk pada alat produksi kerajinan serat hewan ya. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan. Ini ada gambar, ada gunting ya, ada pencukur, ada wadah, ada jarum. Di situ juga ada produk kerajinan dari serat hewan. Itu ada mesin yang dapat digunakan untuk mengolah serat hewan seperti mesin pemintalan. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari serat hewan. Untuk serat hewan ini lebih pada fashion ya.